Oke, baik. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Haironi, biasa juga dipanggil dengan Pak Heron. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi D3 Teknik Aeronautika, Fakultas Teknik Dirgantara dan Industri, Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma di Jakarta. Alasan saya mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 ini adalah sebagai bentuk komitmen saya sebagai dosen untuk meningkatkan kualitas ya, di bidang pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, di samping itu juga ini merupakan menjadi suatu motivasi bagi saya sebagai pendidik profesional yang dapat memberi kontribusi yang lebih baik kepada pendidikan tinggi di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah aerodinamika, di mana ilmu aerodinamika ini merupakan ilmu dasar yang sangat penting bagi dunia penerbangan. Agar tercapai hasil pembelajaran yang maksimal, saya akan menjelaskan beberapa tahapan pembelajaran, ya ini mengenai deskripsi dari mata kuliah itu sendiri, ya dalam hal ini adalah mata kuliah aerodinamika, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, lalu media pembelajaran yang digunakan, materi perkuliahan, lalu metode pengajarannya, kemudian penilaian untuk para mahasiswa, dan yang terakhir adalah proses atau video salah satu kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Deskripsi mengenai mata kuliah aerodinamika itu adalah mempelajari fenomena ya, aliran udara serta pengaruh benda ya, yang bergerak di dalam aliran udara tersebut, tentang prinsip-prinsip dasar aerodinamika yang meliputi aliran fluidanya, tekanan statis dan dinamis, gaya aerodinamis, drag, serta pengaruh sudut serang atau biasa dikenal juga dengan angle of attack, dan juga fenomena stall terhadap performa terbang pada pesawat. Dan juga mahasiswa akan mempelajari karakteristik ya, aliran laminar dan juga turbulen, serta stabilitas longitudinal dan juga lateral pada pesawat, dan pengaruh desain sayap. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 6 yang sudah ditetapkan CPMK-nya. CPMK 1 adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori tentang atmosfer ya, seperti komposisi atmosfer, lapisan atmosfer, temperatur, dan juga tekanan atmosfer, serta mengerti tentang standar internasional mengenai atmosfer atau ISA. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengetahuan dasar aerodinamika seperti aliran udara, drag, lift, dan stall. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mengerti tentang theory of flight seperti wing platform, flight control, dan juga basic maneuver. CPMK keempat, mahasiswa mampu memahami stabilitas dan juga dinamika terbang seperti directional stability, longitudinal stability. Dan CPMK kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang aerodinamika pesawat terbang dan kendali terbang seperti gaya yang terjadi pada saat terbang, dan juga 3 sumbu pesawat terbang dan vortex. Dan CPMK yang keenam adalah mahasiswa mampu memahami kecepatan tinggi pesawat terbang seperti speed of sound,
atau kecepatan suara, shortwave, supersonic, dan juga sweepwave. Media pembelajaran yang digunakan ini adalah berupa modul yang sudah di-upload di dalam Spada, di mana modul ini disusun dari beberapa buku referensi seperti Fundamental of Aerodynamics, lalu Aerodynamic for Engineer, ada juga Aerodynamic, Aeronautic, dan juga Flight Mechanics. Ini dijadikan menjadi dalam satu modul, menjadi modul 8 tentang aerodinamika. Kenapa dibuat modul ini? Karena juga di D3 Teknik Aeronautika itu programnya blended dengan program Aircraft Maintenance Training Organization yang di-approve oleh DKPPU Kementerian. Untuk metode pengajaran kami lakukan dengan tatap muka secara langsung di dalam kelas sebanyak 14 kali pertemuan, yaitu 7 kali pertemuan sebelum UTS, lalu 7 kali pertemuan setelah UTS, di mana mahasiswa diberikan pemahaman teori dasar tentang aerodinamika serta fenomena yang berkaitan dengan performa pesawat terbang. Kemudian selain proses pembelajaran dan juga tes sumatif, ya kami juga memberikan satu tugas, ya. Nah, ini berkaitan dengan sistem penilaian yang diberikan untuk para mahasiswa. Di mana sistem penilaiannya terdiri dari absensi kehadiran, yaitu presentasinya kira lebih 5%, lalu tugas atau tes sumatif, ya, itu sebesar 10%, untuk UTS, ya, itu sebesar 15%, kemudian UAS atau ujian akhir semester 20%, lalu partisipatif, artinya keaktifan dari mahasiswa itu sendiri, ya, pada saat di dalam kelas maupun dalam mengerjakan proyek itu sebesar 20%, dan juga proyek di akhir yang dilakukan secara berkelompok itu bobot nilainya adalah 20%. Nah, untuk melengkapi paparan kali ini, di akhir nanti saya akan menampilkan video proses pembelajaran, di mana itu merupakan salah satu proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan sesi kuliah kita yang sebelumnya pernah kita bahas. Kali ini kita akan bahas mengenai topik-topik yang lanjutan dari yang lalu, yang mengenai flight control. Sebelum saya mulai kuliahan, hari ini absen? Ada yang tidak hadir? Oke, dari jumlahnya sudah hadir semua, ya? Baik, materi hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai sumbu dan juga flight control. Jadi ada kaitannya tuh antara sumbu di pesawat dengan
gerakan-gerakan yang membuat pesawat itu bisa belok, bisa nanjak, bisa turun, bisa berputar dan lain sebagainya. Masih ingat 4 gaya di pesawat ketika pesawat sedang terbang? Misalnya, ada weight, Ada jelas. ada thrust, ada nah, bagian-bagian dari itu juga bisa menentukan dari gerakan dari pesawat. Yang selanjutnya adalah kendali utama dari pesawat terbang atau disebut juga dengan primary flight control. Ada apa saja di sini? Saya lihat kita ada aileron, ada elevator, dan juga ada rudder. Jadi kalau dilihat di sini, nah ini kita lihat di sini aileron posisi biasanya ada di paling ujung sayap pesawat terbang, bagian belakang sampai pada ujung, ya di sini. Posisinya ada di kanan dan juga ada di kiri. Kalau elevator, nah itu adanya di horizontal stabilizer di bagian ekor sayap pesawat terbang, ya. Sini. Dan di bagian belakang. Kemudian ada rudder. Rudder ini posisinya ada di paling belakang yang berdiri tegak sirip, ya. Atau disebut juga dengan vertical stabilizer atau biasa juga disebut dengan fin. Secondary flight control. Nah, apa saja secondary flight control itu? Yang dikenal biasanya disebut dengan flap, slat, spoiler, trim tail, dan rudder. Nah, di sini biasanya kalau flap itu adanya di belakang sayap pesawat dan posisinya mendekati dengan fuselage atau badannya pesawat terbang. Nah, dia fungsinya sebagai penambah daya angkat di pesawat. Gimana bisa menambah? Karena dengan keluarnya flap berarti luas dari sayap juga bertambah. Kemudian ada slat. Nah, slat ini juga fungsinya adalah untuk menambah daya angkat dari pesawat. Posisinya di mana? Ada di bagian depan sayap pesawat terbang atau disebut dengan leading edge, ya, leading edge gitu. Kemudian ada spoiler. Spoiler ini posisinya ada di atas permukaan sayap pesawat, di sini, di atas. Jadi membuka bentuk yang fungsinya adalah untuk merusak aliran udara. Kenapa harus dirusak? Biasanya ketika si pesawat untuk mengurangi kecepatan itu pesawat tidak ada rem, ya, paling bisa mengurangi dengan menambah hambatan aliran udara di atas aliran sayap itu dengan menggunakan spoiler. Dengan merusak aliran udara di bagian atas sayap pesawat, maka kecepatan pesawat juga akan berkurang. Secondary flight control berikutnya adalah trim tab. Nah, trim tab ada di mana? Trim tab itu biasanya posisinya ada di aileron, ada di rudder, ada di elevator. Ya. Jadi dia berada di primary flight control. Jadi misalkan vertical stabilizer, kemudian ini adalah ruddernya. Trim tab biasanya ukurannya lebih kecil. Jadi si pilot hanya menggerakkan tabnya ini saja. Jadi kalau ruddernya mau dibelokkan ke kanan, maka trim tabnya harus bergerak ke kiri, ya. Sehingga ruddernya bergerak ke kanan dan pesawatnya mengarah ke kiri kanan.
Kruger ini mirip sekali dengan slat. Ya, posisinya ada di bagian ujung sayap pesawat atau di leading edge. Ya, di leading edge ini kalau slat itu posisinya biasa di tengah sampai ke tip. Nah, kalau Kruger posisinya ada di dekat dengan fuselage. Kruger. Jadi kalau ini airfoil wing, kalau di bagian ujung di sini slot itu bagian begini, kalau keluar di sini celah namanya slot. Tapi kalau Kruger itu dia biasanya segini, dia akan masuk. Fungsinya untuk apa? Sama juga untuk menambah kemampuan daya angkat pesawat. Karena apa? Karena menambah luasan dari penampang. Ya. Nah, dari ketiga untuk secondary flight control ini kerja pesawat jadi lebih mudah untuk dikendalikan. Ya, sehingga primary control juga bisa terkontrol. Dari sini ada yang mau tanyakan mengenai primary dan secondary flight control? Ya, Pak. Oh, silakan. Ada batasan nggak sih Pak untuk penggunaan secondary flight control itu Pak? Oke, Contohnya batasan. kayak trim Seperti? atau flap gitu Pak? Batasannya. Iya, batasannya. Waktu dia take off sama. Oke, baik. Jadi kalau batasannya adalah sudah tergantung dari situasi. Contoh untuk flap, ya, itu digunakan secara maksimum ketika pesawat akan landing. Kenapa harus digunakan maksimum? Karena ketika pesawat akan landing, maka kecepatan harus dikurangi. Ya. Bayangkan kalau pesawat sedang terbang, kecepatan dikurangi, apa yang terjadi? Liftnya akan berkurang. Karena rumusnya lift adalah setengah rho V pangkat 2 kali S revolution lift. Ya. Nah, ketika kecepatan dikurangi, maka V-nya berkurang kan? Iya, Pak. V berkurang berarti otomatis liftnya juga akan Berkurang. Sedang terbang begini kecepatan turun, dia akan turun drastis. Nah, untuk mengurangi risiko ini turun secara drastis, maka yang harus ditambah adalah luasan penampangnya. Luasan penampang saya dengan S yang ditambahkan dengan menggunakan apa? Flap. Flapnya dikeluarkan secara maksimal sehingga pesawatnya bisa berkurang kecepatannya, tapi kemampuan daya terbang juga masih bisa dijaga sehingga pesawat tidak turun secara drastis. Kenapa harus dikurangi kecepatannya? Agar ketika pesawat landing di runway itu bisa berhenti sebelum landasan tempatnya itu habis. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke sumbu di pesawat. Oke, sumbu di pesawat ini ya, ada 3. Ya, jadi ada yang memanjang dari nose sampai head sampai tail, itu disebut dengan sumbu longitudinal. Sumbu memanjang, long, ya, memanjang. Kemudian sumbu yang berdiri tegak lurus, nah, seperti namanya tegak lurus, namanya vertikal atau disebut juga dengan normal axis. Jadi ada yang normal, disebutnya vertikal. Kemudian sumbu yang melintasi dari ujung sayap sampai ke ujung lagi, baik sisi kiri maupun sisi kanan, itu disebut dengan sumbu lateral. Nah, apa kaitannya gerakan pesawat dengan sumbu? Oke. Nah, di sini
saya akan tunjukkan kaitannya antara sumbu di pesawat dengan gerakan pesawat. Untuk sumbu lateral yang melintasi sayap pesawat, baik sisi kiri ke kanan atau kanan ke kiri, gitu ya. Jadi kalau contohnya ini saya pegang begini, ujung saya dan ujung saya pegang. Nah, ini disebut dengan sumbu lateral, ya, sumbu lateral. Untuk gerakan apa? Nah, karena saya pegang begini, ini gerakannya adalah pitch up dan pitch down. Sehingga kalau yang digerakkan apa? Elevator, ya. Nah, ketika gerakan elevator ini naik, maka yang ditekan adalah ekor pesawat sehingga dia akan naik. Jadi sumbu yang bekerja sumbu lateral, gerakannya adalah gerakan pitch up dan pitch down. Flight control yang digunakan adalah elevator. Sumbu yang kedua ini adalah sumbu longitudinal. Sumbu longitudinal adalah sumbu yang memanjang dari hidung atau sampai empennage, memanjang. Nah, yang memanjang disebut dengan longitudinal. Flight control yang bekerja apa? Adalah aileron. Ya, karena di sini misalkan aileron kanan naik, dia bekerja sebaliknya ya, aileron kiri turun, sehingga tekanan yang besar di sebelah kanan. Jadi gerakannya gerakan rolling ke kanan. Kalau dia yang aileronnya itu ke bawah, yang kiri ke atas, maka dia akan bekerja sebaliknya. Ya, jadi untuk gerakan rolling bertumpu pada sumbu longitudinal. Ya. Sumbu yang ketiga adalah sumbu vertikal atau normal. Nah, tadi seperti ditanya tadi bahwa untuk bekerjanya rudder itu bertumpu pada sumbu vertikal. Jadi ketika ruddernya ke kanan, maka pesawat juga akan bergerak ke kanan. Kalau sumbunya rudder ke kiri, maka dia akan bergerak ke kiri. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa baik primary flight control, secondary flight control itu berkaitan dengan sumbu di pesawat untuk gerakan yang diinginkan oleh pilot, apakah ini nose up, atau nose down, atau pitch up atau pitch down, rolling. Rolling, kalau rolling itu biasa di sini ya, atau kalau di bahasa desa itu dengan kemudi guling. Nah, kalau di istilah penerbangan itu kalau dia miring begini itu disebutnya bend. Nah, miring kiri atau miring kanan, miring. Nah, kemudian kalau secondary bisa nggak Pak merubah gerakan dari pesawat? Tidak bisa. Ya. Secondary hanya membantu dari kinerja primary flight control. Contoh misalkan flat, ya, kan tidak semua pesawat punya flat, ya. Hanya pesawat-pesawat besar saja yang punya flat. Kalau pesawat kecil, apalagi pesawat propeller atau mesin 1,5 meter itu biasanya tidak ada flat, ya hanya ada apa. Kalau dia keluar maksimum flat, kira-kira pesawatnya gerak nggak? Enggak ya, karena dia hanya menjaga kestabilan supaya tidak turun. Oke, saya kira materi kita hari ini sudah cukup mengenai oke, 12. Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Bertanya Pak. Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Fatur Rahman. Izin bertanya, jika ini bahas secondary ya Pak, Ya. secondary flight control, jika bagian outer flap itu tidak berfungsi, apakah berpengaruh untuk gaya lift ataupun gaya drag-nya Pak? Outer dari Outer flap. outer flat. Iya Pak.
Apakah ada berpengaruh terhadap? gaya lift dan gaya trap itu. Oke, tidak berfungsinya pada saat terbuka atau tertutup nih? Pas terbukanya. Pada saat terbuka, dia tidak bisa masuk lagi. Iya. Oke. Tadi kan seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau flap itu berpengaruh terhadap luas penampang ya, Iya, Pak. luas penampang sayap pesawat. Jadi ketika dia keluar atau extend, dia tidak bisa masuk lagi, maka luasan penampang sayapnya tidak bisa berkurang lagi. Gaya angkatnya menjadi lebih tetap besar. Kendalinya tetap bisa dilakukan oleh aileron. Iya, karena kan yang secondary itu flap itu hanya menambah luasan penampang, tidak merubah kendali terbang. Iya, jadi hanya menambah. Kalau ini kan di bagian dalam sini ya, Iya. jadi dia keluar, dia hanya menambah kemampuan gaya terbang, gaya angkat terbangnya, liftnya bertambah. Jadi kalau untuk kendalinya masih bisa dilakukan oleh Ada. aileron. Baik, ya saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Nanti di Spada saya akan memberikan tugas ya. Nanti sebelum ujian bisa dikumpulkan melalui Spada ya, secara online dikumpulkan. Kemudian jika masih ada pertanyaan nanti bisa juga bisa melalui WhatsApp pertanyaan saya ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah hadir hari ini dan mengikuti perkuliahan pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.